kasih karunia dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Yesus Kristus kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan hari ini, Sabtu 29 Juli 2023, diambil dari Pengkhotbah 7 ayat 2. Pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta, karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Demikianlah firman Tuhan. Kasih. Shalom, Ibu Bapak dan saudara-saudara yang kekasih. Salam jumpa kembali bagi kita sekalian dalam sapaan pagi di hari ini. Firman Tuhan di hari ini diambil dari Pengkhotbah pasal 7 ayat yang kedua, sebagaimana sudah dibacakan bagi kita pada hari ini. Untuk menjelaskan firman Tuhan ini, untuk menyapa kita, saya beri topik yang berkata, ke rumah duka lebih baik daripada ke rumah pesta. Ibu bapak dan saudara-saudara, tentu secara umum jika diberikan kepada kita pilihan mana lebih menyenangkan, mana lebih mengenakkan, kalau kita diundang untuk datang menghadiri sebuah perjamuan pesta, misalnya pesta pernikahan atau pesta syukuran sebagai tanda sukacita, atau kepada ajakan untuk datang ke rumah duka untuk melayat keluarga yang sedang berduka. Saya yakin secara umum kita akan mengatakan tentu lebih mengenakan jika kita pergi ke rumah pesta, karena kita akan menemukan suasana sukacita di sana. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang sedang bersukacita, dan tentu juga hal-hal yang disajikan di sana adalah hal-hal yang menggambarkan sukacita, termasuk makanan misalnya, hiburan yang semuanya akan mengenakkan hati, mengenyangkan diri, dan membawa sukacita. Tetapi hari ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa ada hal yang menguntungkan bagi kita jika kita datang ke rumah duka. Jika kita datang ke tempat kedukaan, menurut pengkhotbah ini ada 3 hal keuntungan bagi kita. Pertama, pengkhotbah mengatakan bahwa di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hal ini menjadi penting supaya setiap kita menyadari akan kehidupan yang kita miliki sampai hari ini, bahwa hidup kita, siapapun kita, akan sampai kepada titik akhir. Oleh karena itu ketika kita datang ke rumah duka, maka kita diingatkan bagaimana sesungguhnya kita memakai waktu dan kesempatan yang masih diberikan Tuhan kepada kita. Selagi belum sampai kepada titik akhir, kita diingatkan untuk mengisinya, tentu dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, supaya ketika kita sampai pada akhirnya, kita akan ditemukan sebagai seorang pemenang. Yang kedua, ibu bapak dan saudara-saudaraku, bahwa di tempat duka kita dapat merenungkan bahwa hidup kita ini singkat. Oleh karena itu ketika kita datang ke rumah duka, kita diajak untuk menyadari bahwa hidup kita ini sangat singkat. Sebentar, seperti bunga-bunga, di pagi hari mekar dan di sorenya sudah menjadi layu. Dan yang ketiga, ibu bapak dan saudara-saudaraku, di tempat duka kita akan dapat merenungkan bahwa kehidupan kita di dunia ini menentukan kehidupan kita yang akan datang. Ini sangat penting, bahwa apa yang kita lakukan dan hidupi sekarang itu memiliki peran yang sangat menentukan bagaimana hidup kita kelak setelah kehidupan di dunia ini berakhir. Oleh karena itu dikatakan, orang berhikmat senang berada di rumah duka,
Tetapi orang bodoh senang berada di rumah tempat bersukaria. Di ayat yang keempat, di pasal yang ketujuh, pengkhotbah mengatakan itu. Ibu bapak dan saudara-saudaraku, maka kita diajak menjadi orang-orang yang berhikmat memakai kehidupan ini. Jangan menjadi orang bodoh yang tidak pernah berpikir untuk hidup yang akan datang. Kita beruntung jika kita berada di tempat kedukaan, karena di sana kita diingatkan untuk selalu mempergunakan waktu dan kesempatan sebaik-baiknya. Mari kita hayati firman Tuhan hari ini. Maka selagi masih hari siang, mari kita gunakan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga untuk firman-Mu yang telah menyapa kami. Mampukan kami untuk menghayatinya dan menghidupinya. Hari ini kami serahkan kehidupan kami selalu ke dalam tangan Tuhan, supaya selagi kesempatan masih Tuhan anugerahkan kepada kami, kami dapat mempergunakannya sebaik-baiknya, sebenar-benarnya. Karena hidup ini hanya sekali, dan hidup ini hanya sebentar saja, akan sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan atas anugerah-Mu untuk hari ini. Kami percaya kami akan menjalani hari ini dalam penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang berduka, sakit dan susah. Topang hidup mereka ya Allah, supaya pada waktunya mereka beroleh sukacita, beroleh kegembiraan, karena Tuhan melepaskan mereka dari sakit penyakitnya, dari pergumulannya, dari kesedihannya. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang bersuka cita hari ini, yang merayakan ulang tahun kelahiran dan pernikahannya. Terima kasih Tuhan untuk pemberkatan-Mu kepada mereka, maka biarlah hidup mereka seterusnya selalu di dalam naungan dan pertolongan Tuhan. Inilah doa permohonan kami di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Siro